uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Walidzalika qala nabiyyu Muhammad Walidzalika qala nabiyyu Muhammad. Ini pada torek kali ya. Walidzalika qala nabiyyu Muhammad man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala ba'dul ulama man jama'a ikhwanan wa hayya'a ta'aman li maulidin nabi. Pada toreknya man jama'a ikhwanan wa hayya'a ta'aman li maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam istaghfarat alaihil malaikatu fis samawat wal khisanu fil bihar hatta namlatus saghirah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin biqalbin salim walhamdulillahi rabbil. Yang saya hormati, yang saya muliakan segenap para guru, bil khusus Kepsek Muhammad Salim, mudah-mudahan beliau selalu diberikan panjang umur, amin, diberikan sehat walafiat, diberikan berkah, amin ya Allah ya Rabbah. Tidak lupa pula kepada para siswa-siswi SMPN 3 Kabupaten Tangerang ataupun Kecamatan Rajek yang dalam hal ini semuanya pada kepanasan, betul? Ini gimana panitia ya? Soalnya yang hadir ini nggak pakai tenda ini, kasihan juga ya. Ini ceramah mau 1 jam apa 2 jam? Apa 10 menit aja? Ya kasihan kepanasan ya. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Ghafur, yang mana Allah telah memberikan nikmat kepada kita. Di antaranya adalah nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat sehat walafiat, sehingga di pagi hari ini menjelang siang, alhamdulillah kita semuanya bisa berkumpul dalam satu acara memperingati maulid baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neng, hei, siapa Nabi kita? Siapa Nabi kita? Bapaknya Sayyid Abdullah, ibunya Bunda Aminah. Tahu? Betul. Hadirin jamaah muslimin muslimat rahimakumullah, memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah salah satu acara yang kita laksanakan pada pagi hari ini karena dengan rasa syukur kita. Kenapa kita mempunyai rasa syukur dan harus mempunyai rasa syukur?
lantaran kita diberikan nabi, diberikan rasul, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah nabi yang terakhir, alladzi la nabiyya wala rasula ba'dah, nabi yang paling terakhir. Tidak ada nabi lagi setelah nabi kita Nabi Muhammad, tidak ada rasul lagi setelah rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Maka tancapkan keimanan dalam hati kita, yakini seyakin-yakinnya nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Kedengeran enggak? No, yang pojok, nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Maka dengan keyakinan kita, awas, hati-hati Bu, Pak. Kalau seandainya saat ini ada orang hebat, ada orang kuat, ada orang bisa terbang, ada orang gagah, misalnya pasir disulap jadi beras, misalnya ada orang gagah bisa jalan di atas air, misalnya, kemudian orang tersebut ngaku nabi dan rasul, apakah kita percaya? Misalnya pada saat ini, pada zaman era globalisasi ini bahasa sekolah maya, zaman modernisasi, zaman terasi kali ya, ada orang gagah, ada orang hebat bisa terbang, ada orang hebat daun-daun disulap jadi duit, ada orang gagah pasir disulap jadi beras, bisa jalan di atas air, kemudian orang tersebut ngaku nabi dan rasul, apakah kita percaya? Tidak. Lantaran dengan keimanan dan keyakinan yang kokoh, kita yakin seyakin-yakinnya bahwa nabi yang paling terakhir, rasul yang paling terakhir adalah baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, yang mana beliau adalah mempunyai suri tauladan yang baik. Di sini temanya dengan memperingati Maulid, semoga kita menjadi pribadi penuh takwa dan akhlakul karimah. Beliau adalah mempunyai akhlak yang mulia, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin. Terusin, ini gak ada yang tahfiz dia. Wa innaka la'ala khuluqin, wa innaka la'ala khuluqin. Ini nggak ada yang tahfiz, potongan ayat diterusin nggak ada yang tahu. Masa sih? Kalau lagu mau pada tahu kayaknya ya. Benar. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa innaka, dan sesungguhnya engkau Muhammad la'ala khuluqin yang azim, yakti engkau adalah mempunyai akhlak yang paling tinggi, derajatnya yang paling tinggi, derajatnya yang paling mulia. Maka kita sebagai umatnya, pengikutnya, harus mencontoh daripada suri tauladannya, harus mencontoh daripada pribadinya, harus mencontoh daripada akhlakul karimahnya. Betul apa betul? Yang kita contoh akhlak Nabi apa TikTok? Akhlak Nabi. Akhlak Nabi apa TikTok? Ini kayaknya korban TikTok semua ya. Anak sekolah korban TikTok, ibu-ibu korban TikTok, bapak-bapak korban pada bikin video joget. Betul? Kalau kita cinta kepada baginda Nabi kita, maka selayaknya kita harus mengikuti jejak langkah daripada suri tauladannya. Betul?
Sunnah daripada baginda Nabi kita adalah apa yang dia kerjakan, apa yang dia ucapkan, maka harus kita ikuti. Betul? Atiullaha war rasul, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri min. Terusin apa? Ini saya juga aus nih. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri min. Tinggal kum doang, euy. Kum aja gitu ya. Kum gitu ya. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri min. Itu gampang. Coba ulang. Tinggal kum doang ya. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri min. Gampang kum doang mah. Sedikit saya panjang. Atiullah dan ikutilah oleh kalian Allah, wa atiur rasul dan taatilah oleh kalian rasul kalian, wa ulil amri dan pemerintah. Hadirin jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Awas, hati-hati, ibu bapak di sini ada bu guru ya. Ini yang hadir bu guru apa wali murid? Bu guru dan pak guru. Jadi kalau kita punya anak, didiklah anak kita dengan pendidikan agama. Ajarkan anak kita dengan ajaran akidah dan syari. Tahu akidah, tahu syariah, tahu namanya doang. Wujud kidam bako qiyamuhu wahdaniyah ilmu basor kalam aliman basiron. Sifat Allah yang 20 salah satunya adalah wujud. Wujud adalah adanya Allah. Maka kalau Allah itu ada, selain Allah itu tidak ada. Lah kok kita ada? Kita bukan wujud. Kalau kita wujud sama dengan Allah, lantaran apa? Adanya kita bukan wujud, tapi adanya kita maujud. Paham nggak? Allah itu ada, kita itu maujud, diada. Berarti kamu ada apa diadakan? Kalau wujud sama dengan Allah, lantaran kita bukan wujud tapi maujud, diada. Kalau belajar bahasa Inggris itu namanya grammar. Tahu grammar? Kalau belajar bahasa Indonesia itu tata bahasa. Kalau belajar bahasa Arab itu nahu dan sorok. Nahu dan, maka makna dari wujud dan maujud beda. Ada dan diadakan beda. Bahasa Indonesianya ada dengan diadakan sama apa beda? Beda. Diadakan mending buat. Beda, betul. Adanya kita karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya salah satu nikmat terbesar yang ada pada diri kita adalah nikmat maujud ataupun nikmat ijad. Diadakannya kita lahir ke muka bumi. Betul? Betul? Saya sama kalian mungkin usia lebih tua saya, betul? Berarti adanya lebih dahulu saya, betul? Kalian pun sama, usia kalian dengan ibu kalian pasti lebih tua ibu kali, karena lebih dahulu diadakannya ibu kali. Kemudian dan seterusnya ibu kalian pun sama nenek kalian itu usianya jauh lebih dulu nenek kalian daripada ibu. Dan seterusnya sampai ke uyut kalian.
ibunya dari nenek kita adalah uyut kita, itu lebih tua daripada nenek kita. Uyut kita lebih tua dari nenek kita, dan seterusnya. Makanya diadakannya kita itu adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, yang mana nikmat itu harus kita syukur. Betul, lantaran manusia diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang sangat sempurna. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan yakti sesungguhnya telah aku ciptakan manusia fi ahsani taqwim, dengan bentuk yang sangat bagus, dengan rupa yang sangat sempurna. Manusia diberikan mata, manusia diberikan bibir, diberikan hidung, diberikan rambut, tangan dan lain sebagainya dengan bentuk yang sempurna. Beda dengan hewani. Kambing pun sama dikasih mata, kambing pun sama dikasih hidung, dikasih telinga dan lain sebagainya, tapi bentuknya beda dengan manusia. Kalau manusia 2 tangan 2 kaki, betul. Kalau kambing sebutannya kakinya ada, nggak ada yang nyebut tangan kambing, nggak ada ya. Kaki kambing ada berapa? Tangannya di mana? Terus kalau kita makan pasti pakai tang, kalau kita minum pasti pakai tang. Praktek ya. Kalau kita minum pasti pakai tang. Nih contohnya nih. Tapi kalau kambing, masya Allah tabarakallah, itu kambing punya kaki Terus kalau makan gimana, pakai tangan apa kagak? Hah? Langsung dia mah dari mulutnya langsung ke makanan, itu namanya Ada nggak orang yang makan langsung yang ke makanan? Ada Bapak, yang penting Bapak jelas. Nggak pakai tangan lagi, ada nggak? Kalau ada sama dengan Makanya hadirin hadirat jamaah muslimin muslimat rahimakumullah, kita hadir di sini dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dengan rasa cinta kita kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percepat aja ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan hadirin kita di sini mudah-mudahan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebagaimana salah satu kaul ulama terdahulu mengatakan, man jama ikhwanan wa hayatu aman fi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam istaghfarat alaihil malaikatu bis samawat. Tahu artinya? Tahu artinya enggak? Wa qala ba'dul ulama man jama ikhwanan wa hayatu aman fi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam istaghfarat alaihil malaikatu bis samawat. Tahu artinya? Tahu enggak? Man min siyakil umum, yang namanya man itu umum, bisa mencakup lizakari wal unsa, bisa untuk laki-laki dan perempuan. Man itu artinya kalau bahasa Indonesia barang siap. Siapa? Man jamaah, barang siapa yang mengumpulkan. Jamaah mimnya ada 2. Wahaya atau aman, dan mempersiapkan makanan. Li maulidin nabi, tujuannya adalah untuk memperingati maulid Nabi sallallahu alaihi. Istaghfarat alaihil malaikatu, maka malaikat akan memintakan ampunan. Maka kita akan dipintakan ampunan oleh para malaik, diistighfarin oleh para malaik. Dosa kita ini dimohon dihapus. Yang istighfar siapa? Para malaik. Wal khitanu fil bihar, bukan hanya saja malaikat yang memohon ampunan, bukan hanya saja malaikat. Wal khitanu fil bihar,
dan ikan-ikan yang ada di laut pun sama, meminta ampunan kepada orang yang mengumpulkan maul, orang yang mengadakan maul. Dalam hal ini adalah panitia maul. Di sini saya kenal dengan Guru Gilang, panitianya ya. Tadi siapa? Ustadz Caat, ada lagi Ustadz Au, Guru Au, dan guru-guru yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan, saya nggak kenal ya. Itu adalah panitia-panitia yang berkorban dengan materinya, dengan pikirannya untuk memeriahkan acara baginda Nabi Muhammad SAW. Orang tersebut insya Allah dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu, dengan catatan acara maulid itu harus ada makanan. Di sini ada minuman saja, tapi makanannya nggak ada. Kue ada kue. Ini kasihan anak-anak nih. Itu kan ba'dul ulama. Sebagian ulama mengatakan yang mengadakan maulid itu ngumpulin manusia. Yang kedua, wahaya atau aman, mempersiapkan makanan. Pas saya lihat di sini makanannya kagak ada ya. Kacang ada, kacang ada, dodol, air juga habis kayaknya ya. Kalian aus, tapi jangan khawatir saudara, jangan khawatir. Walaupun kita berpanas-panasan, insya Allah kita selalu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat suatu nanti di padang mahsyar, ketika manusia dikumpulkan di suatu tempat di lapangan, namanya padang perkumpulan manusia nanti. Setelah di alam kubur manusia dihidupkan kembali, terus sampai ke alam mahsyar. Ternyata terik matahari yang kita rasakan pagi ini tidak sebanding dengan panasnya suatu saat nanti di padang Lah Pak Ustadz tahu, emang Ustadz pernah sono? Kita percaya apa yang dikatakan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti Ustadz pernah ke padang mahsyar, karena itu adalah hikayat daripada baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi diutus oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, kemudian Nabi berdakwah. Dakwahnya Nabi dan Rasul dilanjutkan oleh para sahabat berdakwah dilanjutkan oleh para tabi'in berdakwah dilanjutkan lagi oleh atba'ut tabi'in berdakwah dilanjutkan lagi oleh ulama salafiyah, dan sekarang dilanjutkan lagi oleh para alim ulama. Makanya al ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewarisnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana para ulama diwariskan oleh baginda Nabi itu dalam bentuk ilmu. Ilmu tanpa iman nun jangan disingkat. Panas, aus. Hadirin jamaah muslimin muslimat rahimakumullah, ilmu Allah itu sangat luas. Yang kita tahu mah hanya secuil. Ilmu Allah itu sangat luas. Yang kita tahu mah hanya segelintir. Betul? Kalau kita tahu suasana di sini seperti apa suasananya di sini, sedang ada perkumpulan para siswa-siswi, para guru dan lain sebagainya, yaitu dengan acara memeriahkan maulid. Kita ilmu, kita tahu di sini sedang mengadakan acara maulid, tapi kita tidak tahu ada apa di perapatan Kukun. Ada apa yang terjadi saat ini di perapatan? Entah ada kucing ketabrak, ya kan? Entah lampu merahnya
nggak nyala, terus motor nerobos terus, betul, mati lampu gitu. Hadirin jamaah, ilmu Allah itu sangat luas, betul, sehingga saking luasnya ilmu Allah itu mencakup ilmu duniawi dan ukhrawi. Apa yang kita gali, apa yang kita pelajari, itu semuanya adalah ilmu Allah. Matematika ilmu Allah, kimia ilmu Allah, geografi ilmu Allah, terus biologi ilmu duniawi dan ukhrawi, semuanya adalah ilmu Allah, betul. Woi, belajar matematika 1 tambah 1 sama dengan hiji tambah hiji, bahasa Sunda bisa, bahasa Sunda. Orang Sunda mana orang Sunda, Cung? Cung, berapa persen ya? 45%. Hiji tambah hiji, bisa ngaji, bisa ngadok. 2 tambah 2, op. Terus ngadoa menang opat tambah opat 8. Terus menang berkat anak pemajikan kaparap. Benar gitu. 8 tambah 8 genep bel. Anak pemajikan kaparaban tekudu meuli beas mahal guari saudara. Sakilo sabaraha 12.000, 13.000. Tahun harap naik deh 15.000. Kunaon? Lantaran petani teh yang ngeluhna kumaha? Tuari keur halon. Halon dong hari teh. Sekarang lagi kemar. Ini tuh kenceng aja ngomong ya. Kadang-kadang sampai sono noh. Ada yang mojok di sono. Ya nggak apa-apa. Sekarang lagi kemar. Beas naik, telur naik, susu naik, terus semua makanan-makanan naik. Makanya hadirin jamaah muslimin muslimat rahimakumullah, ilmu itu semuanya milik Allah, baik ilmu dunia maupun ilmu ukhrawi. Ilmu yang mana? Ilmu yang kita dapati di sekolah ataupun ilmu yang kita dapati di pesan. Kalau kita mengkajinya, kalau kita mengerjakannya dengan ikhlas, insya Allah semua ilmu yang kita dapatkan menjadikan keberkahan kepada kita. Tahu nggak berkah? Qalilun qarra khairun min kasirin sarra. Walaupun ilmu kita sedikit, tapi menjadi manfaat, itu adalah ilmu yang berkah. Qalilun qarra, sedikit tapi dia terus menerus, khairun min kasirin sarra, itu lebih baik daripada banyak cuman hanya sementara. Hadirin jamaah muslimin muslimat rahimakumullah, baginda Nabi pun bersabda, ikmal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Ikmal artinya kerjakanlah oleh kalian, lidunyaka untuk kehidupan dunia kamu. Apa yang kita kerjakan untuk kehidupan dunia kamu? Ma'isyah, pekerjaan, kerja, gawe, sekolah dan lain sebagainya. Kenapa kita diperbolehkan untuk mengerjakan hal-hal duniawi? Ka'annaka ta'isu abadan, seolah-olah kalian itu akan hidup selamanya. Nih kita sekolah pasti punya cita-cita, betul? Cita-cita kamu apa, Neng? Cita-citanya apa? Tong, cita-citanya apa, Tong? Kita mempunyai cita-cita ataupun himmah ataupun tujuan ataupun keinginan suatu kelak nanti kita bakal jadi apa? Ada yang cita-citanya jadi pilot, ada yang cita-citanya jadi polisi, ada yang cita-citanya jadi direktur, ada yang cita-citanya jadi guru lagi, ada yang cita-citanya jadi petani, ada peternak. Itu adalah himmah, keinginan kita, tujuan kita, cita-cita kita, kehendak kita. Kerjakanlah oleh kalian. Nabi pun tidak melarang kita untuk mengerjakan duniawi, akan tetapi agar senantiasa seimbang dengan pekerjaan yang kita kerjakan di alam dunia. Awas,
wa mali akhiratika ka'annaka tamutu godan. Jangan sampai kita lupakan ucapan baginda Nabi kita yang kedua, wa mali akhiratika, kerjakanlah oleh kalian urusan akhiratmu ka'annaka tamutu godan, seolah-olah seakan-akan suatu saat nanti ataupun besok nanti kita akan mening. Semua manusia pasti bakal merasakan jelema paeh, kebo paeh, budak sekolah paeh, guru maut, ustad maut, petani, Pak RT, RW, Jarok, camat, polisi, gubernur, tengjen. Ini emang tahu tengjen? Jenderal, tahu jenderal? Kalau pangkat saya bukan jenderal tapi tengjen. Apa itu tengjen? Tetangga jenderal. Pae, kabeh jelema pasti pae. Maka agar senantiasa kita balance, seimbang dalam kehidupan kita yang kita kerjakan di dunia, jangan sampai kita lupakan pula amaliyah-amaliyah untuk bekal nanti di akhir. Ngaji akidah syariah harus kita pelajari betul. Tadi wujud kidam bako apal betul apal. Ngaji Quran nggak bisa, baca Al-Quran nggak bisa. Udah bisa betul, awas kalau belum bisa baca Al-Quran, awas nanti orang tua kita meninggal jangan nyuruh orang lain, kita yang bacain Al-Qurannya betul, yang bacain Yasinnya kita betul. Karena apa yang kita perbuat untuk orang tua kita yang meninggal itu akan sampai pahalanya kepada mereka. Idza matabnu Adam, bawa buku ya biar ceramahnya ada isi, ada materi. Tulis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Sa'id Al-Khudri. Ini ada Ahmad Khudri ya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Pola. Oh pelan-pelan. Ini kalau bisa ada apa kayak sekolah aja gitu. Kayak bikin materi, ada papan bor kalau bisa. Saya tulis. Yang kalau bisa enggak, ini mah contoh. Papan bor. An ain nun. Ini maaf Pak Kepala Sekolah. Waktu gimana? Lanjut. Ya. Masih kuat. Kalau nurutin siswa pasti sudah. Satu lagi ya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, yang nggak apa-apa nggak nulis juga. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Lihat jam dulu. Iza mata banu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin. Kalau enggak sempat ditulis, mending ikutin saya kayak imla, kayak dikte ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza mata ibnu Adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin
yung tafa'u bih au waladin solihin yad'ulah, yang artinya dari Abi Sa'id Al-Khudri, beliau berkata bahwasanya baginda Nabi pun bersabda, apabila manusia meninggal, anak Adam meninggal, maka terputuslah amalnya terkecuali 3 perkara. Sodakotin jariyatin, yang pertama adalah sodakoh jari, yang kedua ilmin